Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kawan Hai Channel. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keridhaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dua cara jitu memproteksi sebuah dokumen. Untuk kawan yang baru menemukan channel ini, silakan like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Tonton terus videonya sampai habis kawan agar tidak misunderstanding. Di sini saya akan mensimulasikan menggunakan Microsoft Excel. Anggap saja dokumen ini adalah dokumen yang penting sehingga kita harus memberikan proteksi pada dokumen ini. Oke, kita simpan dulu filenya. Di sini saya simpan di dokumen. Kita buat nama filenya rahasia. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita tutup dulu dokumennya. Kemudian kita pergi ke Windows Explorer. Kita cari nama file kita tadi. Oke, pada nama file ini kita klik kanan, lalu pilih Properties. Pada dialog box-nya ada beberapa pilihan. Ada General, Security Details, lalu Previous Version. Kita pilih Security. Seperti yang kita lihat, pada pilihan permission sistemnya, itu semua masih tercentang allow. Nanti kita akan ganti menjadi deny. Caranya bagaimana? Kita klik advance. Lalu kita akan ubah semua permission system ini menjadi deny. Caranya, kita klik disable inheritance. Hal ini adalah langkah terpenting dalam melakukan proteksi ini. Kita klik disable inheritance ini. Lalu kita pilih convert inheritance permission. Lalu kita ubah satu persatu sistemnya. Dan pilih edit. Kita ubah tipe prinsipalnya dari allow menjadi deny. Semua basic permissionnya kita biarkan tercentang semua. Lalu oke. Lalu yang kedua, sistemnya kita pilih edit. Kita ganti lagi tipenya menjadi deny. Lalu oke lagi. Yang terakhir kita pilih, lalu kita pilih edit. Ganti tipenya menjadi deny. Lalu oke. Sampai di sini sudah selesai. Sebagai catatan, adalah hal penting kita harus mengklik disable inheritance itu menjadi enable inheritance. Lalu kita klik apply, pilih yes, lalu pilih OK. Selanjutnya pilih OK lagi. Oke kawan, kita cek dulu filenya. Klik kanan, pilih properties. Kita lihat apakah status permissionnya sudah berubah menjadi deny. Klik security, kita lihat permission sistemnya dari allow sudah menjadi deny. Di sini menunjukkan bahwasanya file kita tidak bisa dibuka, di copy, di rename, bahkan dihapus. Kita buka file kita tadi. Kita coba buka dulu. Dan file ini tidak bisa dibuka. Selanjutnya
kita coba copy file ini. Copy, saya copy di download. Tampil notifikasi bahwasanya file itu tidak bisa kita copy. Lalu kita coba rename. Tampil notifikasi seperti ini bahwasanya file ini tidak bisa kita ganti nama. Selanjutnya kita coba delete. Sama, file ini tidak bisa kita hapus. Selanjutnya bagaimana kita mengembalikan agar file kita bisa dibuka kembali. Kita klik filenya, lalu klik kanan, pilih properties, lalu kita pilih security, pilih advanced. Langkah-langkahnya hampir sama seperti yang tadi. Kita ganti enable inheritance ini menjadi disable inheritance. Oke, kita klik sistemnya satu-satu, pilih edit. Kita ganti tipenya dari allow dari deny menjadi allow. Oke, kita ganti satu persatu. Allow. Oke. Oke, ini sudah menjadi allow. Oke, kita cek lagi. Deny kita ganti allow. Oke, semua sudah berubah menjadi allow. Lalu apply, lalu pilih OK. Oke, seperti yang kita lihat, permission sistemnya sudah menjadi allow kembali. Oke, artinya file kita sudah bisa kita buka kembali. Oke, file sudah bisa kita buka. Oke, kita coba rename. File sudah bisa kita rename kembali. Selanjutnya kita masuk pada cara yang kedua, memproteksi sebuah dokumen. Pada file yang tadi kita klik, lalu pilih, klik kanan, pilih properties. Kita pilih security. Dan selanjutnya pilih advanced. Jangan lupa kawan, kita harus mengingat bahwasanya di sini ada 3 prinsipal sistemnya. Ada sistem tanpa S, ada administrator pakai S, ada user tanpa S. Lalu selanjutnya jangan lupa disable inheritance yang kita klik. Pilih convert inheritance permission. Dan kita akan menghapus semua prinsipal sistem ini. Kita remove, lalu kita pilih apply, yes, lalu OK. Dan kita lihat permission sistemnya itu tidak ada allow ataupun deny. Lalu kita pilih OK. Sekarang kita coba, kita buka filenya. Oke, file tidak bisa kita buka.
Selanjutnya kita rename. Oke, tampil notifikasi bahwasanya file ini tidak bisa kita rename. Selanjutnya kita coba hapus. Sama saja, tidak bisa kita hapus file ini. Dan yang terakhir, kita coba copy file ini. Oke, tampil notifikasi bahwasanya file tersebut tidak bisa kita copy ke folder lain ataupun ke partisi lain. Dan sampai di sini kita sudah berhasil memberikan proteksi pada file kita tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita mengembalikan lagi file kita tadi agar bisa dibuka? Kita klik filenya, lalu pilih properties, lalu pilih security, dan pilih advance. Jangan lupa tadi ada 3 nama sistem permissionnya. Di sini kita klik add, lalu pilih select principal. Select principal, lalu kita pilih advance, pilih find now, pilih sistem tanpa S, oke, ini sistem tanpa S, lalu oke, lalu oke lagi. Kita klik semua basic permissionnya, full control, lalu oke. Oke, sudah satu. Lalu kita tambahkan lagi, pilih select principal, lalu pilih advance, find now, administrator, administrator tanpa S, lalu oke, oke lagi, full control, lalu oke. Satu lagi, add, select principal, advance, find now, user. Oke, lalu oke, pilih full control, lalu oke. Setelah itu kita pilih enable inheritance, kita ubah menjadi disable inheritance, lalu klik apply, lalu oke. Sudah menjadi sistem permissionnya sudah berubah menjadi allow, lalu kita pilih oke. Selanjutnya kita coba buka filenya. Oke, file sudah bisa kita buka. Oke, kita coba ganti nama. Oke,
file sudah bisa kita ganti nama. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan dua cara jitu untuk memproteksi sebuah dokumen. Oke kawan, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dalam membantu pekerjaan kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.